Di sini saya Alvin Septianova ingin melakukan penyuluhan kesehatan atau pendidikan kesehatan terhadap Ibu S yang berusia 70 tahun tentang nutrisi ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu selamat pagi. Di sini saya Alvin Septianova. Apakah dengan Ibu Siti? Ya, Ibu, di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan ya Bu. Nanti ada pihak keluarga kah Bu? Enggak ada. Oh iya baik, nanti alat ngambil obat ya Bu? Ya nanti berarti Ibu aja ya Bu yang saya akan jelaskan tentang nutrisi pada Ibu ya. Ibu sudah beranjak kepada lansia ya Bu, usianya 70 tahun Ibu. Di sini bertujuan agar Ibu tahu nih nutrisi apa saja yang Ibu harus makan nih untuk memenuhi kebutuhan nutrisi Ibu. Apakah bersedia Bu? Bersedia. Ya waktunya kurang lebih 10-20 menit ya Bu. Nanti kita ada sesi evaluasi. Jadi Ibu harus tahu nih kalau ditanya nanti bisa dijelaskan apa yang saya jelaskan kembali ya Bu. Nah di sini Bu, ini ada lembar leaflet ya, leaflet yang pertama ya Bu. Nanti dibuka aja sambil dibaca ya Bu. Saya akan jelaskan sembari dulu ya Bu. Leaflet yang pertama itu di Bu, apa sih diare itu? Yaitu penyakit yang membuat penderitanya itu sering buang-buang air besar Bu. Ibu kan kemarin buang air besar itu 6-9 kali ya Bu. Nah itu bisa dikatakan diare. Terjadinya karena terjadi apa aja, yaitu ada infeksi virus, bakteri atau parasit. Seperti bakterinya itu kayak E. coli itu Bu ya Bu. Kemudian Ibu juga kekurangan volume cairan ya Bu karena dehidrasi, karena diare yang terus-terusan, maka kan kekurangan cairan atau dehidrasi. Yaitu apa sih kondisi ketidakseimbangan yang ditandai dengan defisiensi cairan dan elektrolit di ruang ekstrasel ya Bu. Kemudian kebutuhan nutrisi pada lansia apa saja, yaitu nutrisi itu Bu ya. Apa yang dimaksud nutrisi? Yaitu makanan yang dimakan seseorang dan bagaimana tubuh itu menggunakannya. Jadi apa yang Ibu makan itu dinutrisi oleh tubuh ya Bu. Apa saja nih faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi pada lansia? Itu ada 5 ya Bu, ada 5 poin ya. Berkurangnya kemampuan untuk mencerna makanan akibat kerusakan gigi ya. Pada lansia itu biasanya giginya itu tidak seperti muda ya Bu ya, karena ada yang bolong-bolong, ada yang ompong karena penurunan fungsi ya Bu. Terus yang kedua ada berkurangnya indera pengecapan yang mengakibatkan penurunan terhadap cita rasa. Kalau pengecapan kita hilang pasti rasa pahit, asam, manis, pedas itu tidak ada rasa ya Bu ya. Kemudian ada kerongkongan atau esofagus yang mengalami pelebaran ya Bu. Kemudian ada rasa lapar yang menurun karena asam lambungnya menurun, rasa laparnya juga menurun. Penyerapan makanannya juga ikut menurun ya Bu di usus. Faktor diare itu apa aja sih? Yaitu tuh tadi ada radang usus seperti kolitis ulceratif, terus ada penyakit celiac yaitu atau penyakit yang menyebabkan tubuh menolak protein gluten. Penyebab diarenya apa aja? Nah itu yang tadi saya sebutin ya Bu, ada infeksi virus, bakteri dan parasit seperti Salmonella, Shigella, Escherichia atau giardiasis. Kemudian ada alergi makanan, alergi obat juga bisa tuh Bu ya. Ada penyakit usus, yaitu ada gangguan fungsional yang disebabkan oleh stres ya Bu. Gejala diare itu apa aja? Itu ada kram perut tuh ya Bu, ada demam, nyeri perut, buang air besar yang sering dan encer. Terus dalam darah itu terdapat di dalam feses itu atau pup itu terdapat darah. Pencegahannya apa aja untuk diare? Hindari makanan yang pedas atau asam ya Bu. Minum air putih yang cukup dan air hangat ya Bu terutama. Kompres bagian daerah perut jika mengalami nyeri atau kram. Makan makanan yang lunak juga nih Bu, kayak bubur gitu, yang keras-keras dihindari dulu. Menu sehat bagi lansia tuh apa aja? Yaitu makanan yang mengandung zat gizi, zat tenaga, dan zat pembangun atau pengatur.
Kemudian ada makanan yang mengandung zat besi seperti kacang, telur, daging rendah lemak, bayam, sayuran hijau ya. Makanan yang direbus itu diwajibkan ya Bu, yang dikukus, yang dipanggang, jangan digoreng gitu loh Bu ya. Itu dikurangin biar nggak terjadi hipotensi juga Bu. Nah ini contohnya ya Bu. Contohnya dilihat di lembar yang itu ya Bu. Yang kedua nih ada daging, ada telur, sayuran kukus, sayuran yang hijau ya Bu. Ini ada pedomannya Bu untuk memilih bahan-bahanannya ya. Tuh ada seperti ikan, ada susu juga nih Bu, buah-buahan ya Bu, sayuran hijau, keju, roti gitu Bu ya. Oke, baik, sampai di sini ada yang Ibu ingin tanyakan? Udah cukup jelas. Sudah cukup ya Bu. Coba Ibu apa saja yang Ibu ingat tadi apa yang sudah saya jelaskan tanpa melihat ini Bu. Ayo. Udah tua lupa. Ya benar juga sih ya Bu. Iya. Coba apa aja Bu? Makanan yang harus dimakan. Bubur, jangan keras-keras. Terus kacang-kacangan. Iya betul, zat besi gitu ya Bu. Jangan makan yang pedas-pedas gitu ya Bu ya. Oke baik, sudah memahami ya Bu. Jadi nanti pulang dari sini itu menjadi pelajaran apa yang sekarang Ibu rasakan untuk tidak dimakan ya, untuk jaga dan hati-hati. Baik. Nah, sudah itu saja ya Bu. Nanti kalau ada apa-apa pencet bel sebelah kiri ya Bu ya. Saya pamit ya Bu, saya ada di next station ya. Selamat pagi. Nah, ya.